Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Meisya Aulia Putri, NIM 023. Di sini saya akan mengulas kembali materi perkuliahan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menonton. Nah, untuk di materi pertama itu ada deskripsi kata benda. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah bentuk tulisan yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa dengan rinci dengan menggunakan kata-kata. Adapun kata benda itu nama dari semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda itu sering juga disebut sebagai nominal loh. Adapun karakteristik kata benda itu yang pertama itu berdasarkan pada bentuk, yang kedua berdasarkan pada frasa atau kelompok kata, yang ketiga menggunakan subkelompok kata benda sebagai dasar. Nah, kata benda itu terbagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Adapun kata benda konkret itu merujuk kepada nama benda yang dapat dilihat dan disentuh oleh panca indera. Contohnya seperti Bika Ambon berasal dari Medan. Nah, sedangkan kata benda abstrak itu kata-kata yang menyatakan nama benda yang tidak dapat dilihat oleh mata kita atau tidak kasat mata. Contohnya, aku adalah air. Adapun perbedaan antara keduanya itu terletak pada sifat objek yang mereka tunjukkan. Kata benda konkret itu lebih merujuk kepada objek yang dapat diamati, didengar, diraba, dicium, atau diukur secara langsung. Sedangkan kata benda abstrak itu menggambarkan ide, konsep, emosi, atau sesuatu yang tidak dapat diukur karena bersifat non-fisik. Nah, materi kedua di sini ada identifikasi diri. Identifikasi itu dapat diartikan sebagai tanda kenal diri atau penetapan atas identitas seseorang, benda, atau sebagainya. Adapun mengidentifikasi itu merupakan cara untuk menentukan atau menetapkan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Identitas itu mempunyai makna sebagai ciri, karakteristik, dan latar belakang yang melekat pada diri seseorang, kelompok, atau sesuatu yang dapat membedakan mereka dari orang lain. Nah, nama diri merupakan kata benda yang dipakai untuk menamai orang, tempat, atau suatu hal seperti gagasan dan konsep. Nah, nama diri ini dituliskan awalnya dengan menggunakan huruf kapital. Nah, pastinya itu setiap nama memiliki makna tertentu. Selanjutnya, keluarga itu menjadi unit terkecil dari masyarakat. Keluarga itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada keluarga inti, keluarga konjugal, dan keluarga luas. Keluarga inti itu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak-anak mereka. Nah, adapun keluarga konjugal itu terdiri dari pasangan dewasa, ibu dan ayah, dan anak-anak mereka, tetapi terdapat interaksi dari kerabat dari salah satu dua pihak orang tua. Nah, yang terakhir itu keluarga luas. Keluarga luas ini ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Nah, biasanya nama keluarga ini digunakan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan dan status sosial seseorang. Status sosial itu dapat diperoleh dalam beberapa macam seperti karena kelahiran, usaha yang dilakukan, atau sebagai tanda penghargaan atas jasa yang pernah mereka lakukan. Sedangkan pangkat akademik itu gelar yang diberikan kepada seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan, contohnya seperti MSc atau Master of Science. Materi ketiga itu kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu biasanya digunakan untuk menegur, menyapa, atau menyebut orang yang sedang kita ajak bicara. Kalimat sapaan itu terbagi menjadi dua, yaitu kalimat sapaan hormat dan kalimat sapaan biasa. Adapun ciri-ciri dari kalimat sapaan ini, yang pertama, penulisan huruf itu diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, sesuai situasi dan kondisi percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Yang keempat itu pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status sosial. Adapun kaidah penulisan kalimat sapaan itu, yang pertama, penulisan huruf awal itu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, apabila diikuti nama diri, sapaan harus disingkat atau ditulis secara lengkap. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai oleh nama diri. Yang keempat itu bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali tanda koma. Kata sapaan kepada orang yang lebih tua disarankan menggunakan kalimat yang lebih formal seperti mengubah kata dia menjadi beliau, kata aku menjadi saya, dan menggunakan pak atau bu. Sedangkan kalimat sapaan untuk teman sebaya boleh menggunakan bahasa yang lebih santai atau bahasa informal. Materi keempat ini ada dialog, epilog, dan prolog. Dialog itu berisikan percakapan para pemain dalam sebuah cerita untuk mengetahui jalan cerita yang ada di dalam drama, dan dalam penyampaian dialog itu tentunya harus disertai dengan penjiwaan emosional dan pelafalannya harus jelas dan keras. Selanjutnya prolog. Prolog itu merupakan percakapan awal yang memiliki peran besar dalam alur cerita. Prolog itu tugasnya untuk memperkenalkan suatu peristiwa serta konflik yang akan terjadi di dalam cerita agar penonton dapat mengikuti alur cerita. Selain prolog juga
Selain itu, prolog juga berperan untuk mengutarakan keterangan tentang masalah, gagasan, pesan, jalan cerita, latar belakang cerita, tokoh-tokoh cerita, dan lain sebagainya. Yang terakhir, epilog. Epilog itu berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita. Epilog ini berisi kesimpulan cerita yang memuat tentang nasihat, pesan, atau amanat pengarang berdasarkan cerita yang telah disajikan. Selanjutnya, teman sejawat. Teman sejawat ini dalam berdialog diartikan sebagai sahabat atau teman seumuran yang selalu melakukan berbagai aktivitas bersama dan memiliki tujuan yang sama dalam berkomunikasi. Nah, di materi kelima ini ada jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Apa itu membaca? Membaca adalah proses dalam memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata penulis. Nah, syarat menjadi pembaca yang baik itu yang pertama meningkatkan konsentrasi membaca. Yang kedua, mempersiapkan aktivitas membaca. Yang ketiga, pembaca yang baik itu tahu mengapa dia membaca. Yang keempat itu pembaca yang baik pastinya memahami apa yang dibacanya. Yang kelima itu pembaca yang baik juga harus menguasai kecepatan membaca. Yang keenam, pembaca yang baik harus mengenal media cetak. Yang ketujuh, membuat catatan singkat. Yang kedelapan, mengerti bukan menghafal. Nah, adapun jenis-jenis membaca itu yang pertama ada membaca cepat. Membaca cepat ini sistem membacanya menggunakan kecepatan dengan tetapi tidak mengabaikan pemahaman. Yang kedua, membaca sekilas. Yang ketiga, membaca nyaring. Membaca nyaring ini kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara menyuarakan bunyi. Yang keempat, membaca senyap. Membaca senyap ini membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, tetapi memahami bahan bacaan secara diam atau dalam hati. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah sesuatu tanda untuk menunjukkan atau memberitahu pemakaian, proses, cara, atau penggunaan. Petunjuk itu berfungsi sebagai pedoman atau pembimbing dalam mengerjakan sesuatu. Tata cara membaca dengan baik dan benar itu yang pertama, pilihlah waktu yang menurut kita pas untuk membaca. Yang kedua, sebelum membaca suatu materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, pilihlah tempat dan suasana yang cocok untuk membaca. Yang keempat, tingkatkan motivasi agar lebih bersemangat dalam membaca. Yang kelima, pastikan posisi membaca kita itu udah benar. Yang keenam, pastinya kita harus konsentrasi. Yang ketujuh, siapkan alat-alat yang dapat membantu kita dalam membaca seperti pensil atau pulpen. Yang kedelapan, berilah garis kepada kalimat yang menurut kalian itu penting. Yang kesembilan, bacalah ulang kembali buku sampai kamu benar-benar paham dan mengerti tentang isi bacaan tersebut. Nah, materi keenam ini ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Apa itu puisi? Puisi adalah ungkapan perasaan yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna, serta terikat oleh irama dan matra. Adapun prosa merupakan karangan bebas yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan. Nah, prosa itu terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi seperti cerpen, novel, dan lain-lain, dan prosa non-fiksi seperti esai, kritik, dan biografi. Nah, adapun karakteristik puisi itu terdiri dari bait-bait baris dan setiap barisnya itu memiliki makna. Kedua, rima dan ritme dalam puisi itu menghasilkan efek suara yang unik sehingga menambah daya tarik. Yang ketiga, puisi itu menggunakan gaya bahasa, kiasan, dan majas. Yang keempat, puisi biasanya menjadi media untuk mengkomunikasikan perasaan dan pengalaman. Ciri-ciri puisi. Yang pertama itu sesuai dengan kenyataan, yang kedua menggunakan bahasa yang singkat, yang disatukan dalam bentuk bait, dan yang ketiga menawarkan interpretasi atau penjelasan mengenai makna puisi tersebut. Ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa yang pertama itu bentuknya bebas. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam prosa dipengaruhi oleh bahasa lain. Yang ketiga, prosa itu memiliki tema sebagai dasar masalah yang akan dibahas. Yang keempat, perkembangan prosa dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Yang kelima, prosa dapat disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang keenam, prosa memiliki pesan moral yang akan disampaikan. Yang ketujuh, prosa memiliki alur atau jalan cerita. Yang kedelapan, dalam prosa terdapat tokoh. Yang kesembilan, prosa itu menggunakan latar dalam menceritakan kejadiannya. Nah, dalam pembacaan puisi itu dilakukan dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan mimik wajah sesuai dengan nada dan makna puisi yang dibacanya. Tata cara membaca. Yang pertama, sebelum membaca, pastikan diri kalian dalam keadaan baik, tidak mengantuk, dan pencahayaan yang cukup. Yang kedua, bacalah teks dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, setelah selesai membaca, buatlah sebuah rangkuman menggunakan bahasa sendiri. Materi ketujuh itu ada menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menulis yang dilakukan untuk merangkai huruf demi huruf tanpa mengangkat alat tulis, sehingga menghasilkan kata atau kalimat yang saling bersambung. Manfaat menulis tegak bersambung itu menurut Uang Muba adalah yang pertama, dapat merangsang kerja otak agar lebih kreatif. Yang kedua, menulis dapat lebih cepat. Yang ketiga, tulisan menjadi indah dan rapi. Yang keempat, mengasah daya seni.
Nah, huruf tegak bersambung itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bersambung ekstrim, ketersambungan antara kata, dan ketersambungan parisal. Buku garis 3 atau tipis tebal merupakan jenis buku yang memiliki kolom dengan 3 garis halus yang dapat membantu anak-anak dalam menulis sejajar dan memudahkan dalam menulis. Adapun kelebihan dari buku tulis halus ini, yang pertama itu memudahkan dalam menyamakan besarnya huruf dalam menulis. Yang kedua, membantu dalam menulis perbandingan besarnya huruf besar dan huruf kecil. Yang ketiga itu dapat membantu dalam membuat tegak tulisan agar tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan atau presis merupakan bentuk singkat dari sebuah karangan yang masih memperlihatkan dasar dari karangan aslinya. Adapun tujuan dari ringkasan ini untuk menyampaikan pesan atau informasi utama dalam waktu yang lebih singkat. Nah, adapun ikhtisar dapat dikatakan sebagai gambaran atau uraian singkat mengenai suatu hal atau peristiwa. Poin utama dalam pembuatan ikhtisar ini adalah menceritakan kembali dengan mengungkapkan bahasa sendiri tanpa menghilangkan tema maupun permasalahan yang ada. Nah, pada penyusunan ringkasan ini terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarang bacaan, sedangkan dalam penyusunan ikhtisar bebas mengungkapkan apa yang menurutnya inti bacaan. Nah, ringkasan itu biasanya berbentuk pendek dan senada dengan kalimat pengarang, sedangkan ikhtisar itu kalimatnya panjang-panjang, sehendak hati penyusunnya. Ringkasan fiksi adalah rangkuman singkat dari cerita atau kisah yang bersifat imajinatif. Contohnya seperti cerita Malin Kundang. Nah, adapun ringkasan non-fiksi itu adalah ringkasan dari sebuah kisah atau informasi yang dilatar belakangi oleh fakta nyata dan kejadian yang sebenarnya itu terjadi. Contohnya seperti biografi seseorang, sejarah, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Langkah-langkah menyusun ringkasan yang baik dan benar. Yang pertama, membaca dan memahami naskah aslinya. Yang kedua, menulis ide pokok. Yang ketiga, membuat reproduksi dari hasil karya yang sudah ada. Yang keempat, menggunakanlah kalimat tunggal. Yang kelima, hilangkan kata sifat. Yang keenam, pertahankan susunan gagasan. Yang ketujuh, perhatikan panjang ringkasan. Ringkasan itu tidak boleh lebih panjang dari teks aslinya. Yang ke-8, menggunakan sudut pandang orang ketiga. Yang ke-9, isi ringkasan harus sesuai dengan naskah. Yang ke-10, hilangkan deskripsi, penjelasan, ilustrasi, dan contoh. Materi yang ke-9 itu ada parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk penguraian kalimat atau pernyataan dalam bentuk susunan kata dengan menggunakan bahasa lain sebagai penjelasan makna yang tersembunyi. Langkah-langkah membuat parafrase itu yang pertama, baca dan pahami teks aslinya. Yang kedua, singkirkan teks asli dan tuangkan kembali gagasan. Yang ketiga, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase. Yang keempat, bandingkan tulisan parafrase yang kita buat dengan naskah aslinya. Yang kelima, gunakanlah tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus. Terakhir, tulislah sumber dan hal pada kertas catatan. Materi ke-10 itu surat resmi dan surat pribadi. Apa itu surat resmi? Surat resmi adalah surat yang berisikan hal-hal terkait dengan urusan kantor ataupun kedinasan, baik yang dibuat oleh lembaga, kelompok, ataupun individu. Nah, surat resmi ini dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi atau lembaga dengan mematuhi standar etika yang berlaku dalam penulisan surat. Macam-macam surat resmi, yaitu seperti surat resmi jabatan, organisasi, niaga, lamaran, izin, dan kedinasan. Adapun ciri-ciri surat resmi itu yang pertama, menggunakan kepala surat atau kop surat. Yang kedua, menyertakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, memakai salam pembuka dan penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa yang resmi ataupun baku. Yang kelima, inklusi, cap atau stempel. Yang keenam, penulisan surat ini mengikuti format tertentu atau tidak bersifat bebas. Kalau tadi kita sudah mengetahui apa itu surat resmi, nah sekarang kita akan membahas surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang lebih personal dan tidak resmi. Seringkali ditunjukkan kepada anggota keluarga, teman, atau kenalan. Nah, biasanya isi surat ini mencerminkan perasaan, opini, atau informasi antar individu dalam lingkungan pribadi. Adapun macam-macam surat pribadi seperti surat lamaran kerja, surat izin tidak masuk sekolah, kerja, atau surat pemanggilan kerja. Nah, adapun karakteristik dari surat pribadi itu, yang pertama sifatnya personal dan informal. Yang kedua, isinya bersifat pribadi. Yang ketiga, bahasa yang digunakan lebih santai. Yang keempat, strukturnya fleksibel. Yang kelima, tidak ada format baku. Cara menulis surat resmi. Yang pertama, struktur surat resmi terdiri dari kop surat, tanggal nomor perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi salam penutup, tanda tangan, nama yang jelas, dan jabatan. Yang kedua, bahasa yang digunakan itu formal dan baku. Yang ketiga, tata letak dalam penulisan itu rapi dan konsisten. Yang keempat, isi surat harus jelas dan mudah dipahami. Adapun tata cara menulis surat pribadi itu yang pertama, struktur surat pribadi itu terdiri dari kepala surat yang mengandung nama dan alamat pengirim, tanggal penulisan, nama dan alamat penerima, salam pembuka, isi surat, salam, penutup, dan tanda tangan pengirim. Yang kedua, menggunakan bahasa
yang cenderung informal, akrab, dan personal. Yang ketiga, isi surat itu bersifat personal dan topiknya juga beragam. Yang keempat, surat pribadi harus ditulis dengan sopan, santun, dan menghargai orang yang mengirimnya. Materi yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Apa itu formulir? Formulir merupakan sebuah helai kertas atau isian yang sudah diisi dan segera harus diberikan kepada bagian pendaftaran. Formulir itu juga dapat diartikan sebagai selembar kertas atau lebih yang memiliki ruang terhormat dan harus diisi oleh pendaftaran atau penggunanya. Adapun kwitansi adalah tanda bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh pihak penerima uang dan diberikan kepada pihak yang membayar. Kwitansi ini harus dibubuhi oleh materai pada jumlah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kwitansi terbagi menjadi beberapa macam seperti kwitansi produk, kwitansi transfer uang atau bukti transfer, dan kwitansi bukti pembayaran. Sedangkan formulir terbagi menjadi dua, yaitu formulir yang berbentuk hard copy dan soft copy. Nah, materi terakhir itu ada naskah pidato. Nah, berpidato itu merupakan pengungkapan gagasan-gagasan dari seseorang pada orang lain dengan teknik penyampaian secara lisan. Adapun menurut Mukoyima, pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, adapun tujuan pidato itu yang pertama itu instruktif. Isinya memberikan hal tertentu kepada pendengar. Yang kedua, rekreatif, tujuannya itu menghibur dan menyenangkan pendengar. Yang ketiga, persuasif, yang berisikan ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, adapun jenis-jenis pidato itu yang pertama ada pidato persuasif. Nah, pidato ini berisikan ajakan untuk melakukan sesuatu. Kedua, pidato rekreatif, pidatonya itu bertujuan untuk menghibur. Yang ketiga, pidato informatif. Pidato ini berisikan informasi dan harus disampaikan dengan terstruktur, logis, dan jelas. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menyusun teks pidato. Yang pertama itu kita harus menentukan tema. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan isi pidato. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, membuat kerangka. Yang terakhir itu menyunting naskah pidato. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.